Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk praktek kita di pembelajaran kode igniter 4 untuk kasus kita membuat aplikasi CRUD, create, update, dan delete data mahasiswa. Kita di video yang ini, sesi ini kita akan coba membuat database dan membuat file controller, ya, yang nanti akan menampilkan ke sebuah file view sederhana. Nah, sebelum kita nanti mengarah pada file controller, kita buat terlebih dahulu database-nya. Silakan teman-teman tentunya harus jalankan web server ya, SAMPP serta MySQL-nya ya, serta service MySQL-nya kita jalankan dan akses di browser localhost/phpMyAdmin. Kita langsung saja klik database untuk membuat sebuah database yang baru. Misal kita buat db ya, db underscore mhs ya, db underscore mhs kita create atau ci underscore mhs ya, ci underscore mhs create. Kemudian kita buat sebuah data tabel baru, tabel name-nya kita kasih nama mhs, kolomnya cukup 3 dulu, kita klik go. Nah, 3 field ini nanti kita akan isi 1 name, kemudian 2 nama, 3 program studi prodi ya. Nah, kita buat name, nomor induk mahasiswa, name kita gunakan char, karena biasanya name jumlah karakternya sama, kalau 5 semua ya, 7 semua datanya. Nah, kita hanya gunakan misalkan 7 karakter. Ini indeksnya kita jangan lupa pilih primary, kita set sebagai primary key. Kemudian nama karena panjangnya berbeda kita gunakan varchar supaya lebih efektif. Misalnya nama paling panjangnya berapa? 100 karakter. Kemudian yang ketiga ada prodi. Prodi kita buat pilihannya statis gunakan enum. Nah, misalkan prodinya kita pilih ada sistem informasi, koma, kemudian teknik informatika, kemudian koma, kutip, 1 boleh ya. Kemudian teknologi informasi misalkan ya, teknologi. Nah, ini itu bebas ya. Kalau sudah storage engine-nya kita pilih InnoDB karena ini relatif lebih cepat dibanding storage engine yang lain. Yang biasanya InnoDB digunakan untuk yang sifatnya transaksi atau ada apa namanya proses delete dan tambah data yang cukup cepat ya. Nah, biasanya kita gunakan InnoDB atau MyISAM. MyISAM biasanya digunakan untuk yang sifatnya tekstual ya, seperti berita, tabel kegiatan dan lain-lain. Sudah, ini 3 file-nya kita sudah, primary-nya name, kalau sudah kita klik tombol save. Nah, tabel udah kita buat, ya, barangkali kita bisa insert contoh satu data dulu, supaya nanti pada saat menampilkan, nanti di read select-nya kita ada datanya terlebih dahulu. Misalnya 20, 02, 001, namanya bebasin, misal Ilham Kurniawan. Program studinya bisa SI ya. Kita klik go. Ya, kita browse. Ada satu data ini sebagai sampel. Nah, lanjut kita ke text editor Visual Studio Code-nya. Ya, sebelumnya di .env kita set konfigurasi database-nya. Kita ke line database di 40-an. Nah, ini di default-nya, database default, ini setiap crash-nya, tanda crash kita hapus. Setiap tanda crash kita hapus dulu. Kemudian value-nya, nah database name-nya kita rubah, tadi ci underscore mhs, username-nya root, kemudian password-nya default-nya saya sendiri itu kosong, kalau teman-teman ada isinya silahkan diketikkan password database-nya. Jangan lupa kita save. Nah, maka seharusnya ini database-nya sudah terhubung, kita bisa melakukan select data ya, create, update ataupun delete. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file controller ya, sebuah file controller tentunya di controller ya. Nanti penempatan MVC-nya kita semuanya ada di folder app controller di file controller, kemudian models, kemudian view ya. Nah, kita buat file baru di controller ya. Kita klik kanan new file. Ya, misalkan kita kasih nama tes1.php, huruf besarnya, huruf pertamanya kita buat kapital ya, untuk file controller.
Nah, kita buka dengan tag PHP dulu. Ya, kemudian kita ikutin namespace-nya dari CodeIgniter, ya app backslash controllers, ya titik koma. Kemudian kita buat kelasnya. Kelas sesuai dengan nama file, yaitu tes1, huruf depannya itu dibuat besar. Kemudian extends base controller, controller tanpa S. Kemudian buka tutup kurung kurawal, letakkan kursornya di tengahnya, enter. Nah, kita buat sebuah metode ya atau function baru namanya index terlebih dahulu. Ya, public function index. Kurung biasa, kemudian kurung kurawal. Letakkan kursor di tengah kurung kurawal, kemudian enter. Nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah file view, ya misalkan echo view. Echo view digunakan untuk memanggil serta mengirimkan data controller ini untuk diarahkan ke file view. Filenya yang mana di sini nanti kita akan tuliskan, misalkan tes1 ya, tes1.php, ekstensi PHP-nya tidak perlu kita ketik. Kemudian di ujung diakhiri titik koma. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita nanti akan mengirim data yang sifatnya dinamis, kita akan mengirim sebuah variabel yang isinya nanti dinamis, misalkan judul ya atau konten-konten tertentu, nanti yang nariknya dari database atau berasal dari controller. Misal ya ada data ya kemudian judul yang kemudian apa ya, manajemen data mahasiswa. Nanti ini digunakan untuk titelnya website, halaman website, kemudian juga header ya, bisa digunakan untuk header. Nah, di sini kita akan kirimkan di dalam echo view, buka kurung, kutip tes1, kemudian koma $data. Nanti pada file view yang dicetak ya bukan $datanya, tapi indeks arraynya, indeks dari variabel data ini, yaitu judul. Nah, langsung saja kita coba buat satu file view ya. Klik kanan di folder app, kemudian view, klik kanan di folder view ini, new file, tes1, ya ini file view-nya .php. Nah, di sini kita coba buat ya, kita buka sebuah query template-nya ya, dengan mengetikkan doc, yang kemudian kita enter. Kemudian di title sini kita akan cetak ya, buka tag PHP-nya, tanda lebih kecil, tanda tanya, kemudian sama dengan ini untuk cetak ya, $judul. Kemudian tutup tag PHP-nya. Kemudian di body misal kita mau header 3, kita cetak juga judul tersebut di sini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga kita buat root baru di config untuk mengarahkan akses website halaman pertama kali itu diarahkan ke controller tes1. Ya, set default controllernya kita bisa ubah juga, kita ubah tes1. Kemudian di sini slash biasanya kita arahkan ke tes1.2 indeks. Nah, root get digunakan untuk ya pengarahan dalam bentuk transaksi get ya. Nanti kalau misalkan untuk buat create data, update data, kita gunakan add ya. Add bisa dimanfaatkan baik untuk post maupun untuk get metodenya. Nah, ciri-cirinya kalau get ini nanti menggunakan apa namanya, parameter serta value yang melekat di URL. Sementara add yang menggunakan metode post itu tidak melekat di URL. Nah, ini kita akan coba mengakses di browser ya, localhost 8080 kita refresh karena rootnya sudah kita rubah tadi. Nah, ini mengarah ke file view tes1 yaitu menampilkan judul manajemen data mahasiswa. Nanti di bawahnya kita akan tampilkan sebuah tombol untuk menambahkan data mahasiswa, kemudian ada tabel. Ya, tabel dengan aksi, tentu ada edit, ya kemudian delete data. Kita akan coba mengubah atau menambah ya, di tes1.php yang ada di folder view ya. Ini misalkan nanti di sini kita akan tambahkan nantinya sebuah tombol ya, tombol tambah mahasiswa.
Nah, linknya kita kosongkan terlebih dahulu, nanti akan kita isi. Kemudian ya kita kasih enter 2 kali misal. Kemudian kita buat tabel, kemudian bordernya kita tampilkan. Ini gunakan HTML biasa, belum kita gunakan framework CSS. Kemudian kita tampilkan table headernya, 1 nomor, kemudian ada name, kemudian ada nama, kemudian juga ada program studi. Ini namanya nama mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian table header yang terakhir, ini ada aksi. Nah, nanti di bawahnya kita buat PR baru yang nanti akan menampilkan isi dari tabel tersebut. Ya, isi dari tabel tersebut. Nah, tadi kita sudah buat sebuah tabel, kemudian kita ada juga insert satu contoh ya, satu contoh data baru. Kita akan coba tampilkan nanti menggunakan file model ya. Nah, mungkin langsung saja di sini ya kita buat file model sama menampilkan data yang berisi satu record contoh data tadi. Nah, kita buat sebuah file model baru yang ada di folder app, kemudian di model. Ya, model, kita klik kanan, kemudian new file, kita kasih nama MHS ya. Nah, huruf besarnya memang wajib. Huruf pertama di filenya itu wajib huruf besar ya. Nah, di sini kita buka tag PHP-nya, kemudian kita set namespace-nya sesuai dengan ketentuannya, kita arahkan ke app models. Kemudian use kode igniter yang ada di direktur kode igniter mengakses ke library model. Kemudian kita buat kelas baru sesuai dengan nama filenya MHS model, kita extendkan ke model. Nah, di sini kita set nama tabel, primary key-nya, kemudian allow field-nya. Nama tabelnya tadi MHS, kemudian ya primary-nya tadi kita set name. Nah, artinya ini setiap tabel atau setiap menampilkan ada kebutuhan di satu tabel, kita buat satu file model tersendiri ya. Kemudian protected, ini allow field-nya, ada name, nama, dan program studi. Oke, kita save. Kita kembali lagi ke file controller tentunya. File controller, di sini kita akan coba menambahkan ya, models dari tabel ya, file models app ya, kemudian di directory model, kemudian namanya MHS model. Nah, ini udah kita tambahkan MHS modelnya. Kemudian kita buat sebuah objek variabel baru namanya MHS new MHS model. MHS model, kemudian kita buat $data untuk mengirimkan objek data mahasiswa ya, mahasiswa listnya. Nah, kita kasih nama MHS_list. Namanya juga bebas, diberi nama apa, yang penting mudah diingat. Untuk men-select semua data kita gunakan perintah find all ya. Find all diakhiri titik koma. Nah, tinggal seperti ini kita mengakses di file view-nya, kemudian kita mencetak file MHS list-nya. Langsung saja kita setelah ini ke file view-nya. Di sini nanti kita akan buat forage ya. Kita akan buat forage-nya tentu di dalam tag PHP ya. Nah, di sini sebelum kita buat forage-nya tentu di sini ada ya tabel kolom yaitu nomor. Di sini kita isikan nilainya. Kita buat sebuah variabel nomor, isikan pertamanya 1 ya.
Nah, kemudian kita lakukan perintah forage data untuk mengekstrak file yang sudah kita kirimkan tadi. Tadi kita kirim di indeks mhs_list. Maka cetaknya di sini bukan dolar datanya, berarti dolar mhs_list ya. List as mhs ya. Kita cetak sebagai variabel mhs karena memang ketentuannya harus dialiaskan dulu ya. Atau juga bisa kita cetak mhs list as $mhs juga bisa. Ini supaya lebih pendek saja, ngetiknya lebih hemat ya nanti. Nah, kemudian di id di sini kita cetak id yang pertama itu nomor ya, $nomor. Karena ini tidak lebih dari satu baris, maka kita tidak perlu titik koma. Nanti kalau misalnya kita di tag PHP-nya ini ada lebih dari satu baris, maka setiap barisnya kita adakan titik koma di ujungnya. Nah, tanda sama dengan ini sama saja dengan echo ya. Nah, untuk mempersingkatnya, di PHP 7 dan 8 ini kita bisa lakukan gunakan sama dengan. Kemudian di kolom kedua yaitu nama. Nah, kita cetak variabel mhs yang di atas tadi yang sudah kita aliaskan. Kemudian indeks dari variabel mhs ini adalah sesuai field kolom yang sudah kita buat. Nah, nama field kolomnya tadi kita sudah buat yaitu name, kemudian nama, kemudian prodi. Name, nama, prodi. Ya, name, nama, prodi. Nah, maka di sini indeksnya kita tuliskan sesuai dengan di database name, nama, prodi. Ini nama, kemudian yang keempat yaitu prodi. Kemudian terakhir kita ada tombol aksi nanti ya. Ada tombol aksi, kita buat linknya dulu. Yang pertama itu ada edit, kemudian yang kedua ada delete. Ada delete data. Kemudian terakhir, ini karena sudah ada pembuka forage, ya. Nah, kalau forage-nya cetakannya seperti ini, kemudian di forage pembukanya kita ada titik 2, maka kita akhiri nanti gunakan in forage, ya. Tapi kalau menggunakan kurung kurawal, berarti kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Ya. Kalau di sini kurung kurawal, ya buka kurung kurawal, berarti di sini kita akhiri tutupnya, ya. Tapi kalau di sini kita buatnya titik koma, di sini kita tuliskan end forage, ya. End forage. Kemudian kita save, ya. Nah, garis bawah merahnya udah hilang, nggak ada error sepertinya. Nah, kita coba jalankan, ya. Kita refresh. Nah, ini data tadi sudah ada dan sudah nampil. Nanti ketika kita mau nambah data, kita klik tombol tambah data, kemudian edit untuk aksi edit di row 1 ya, dan delete untuk mendelete data di row 1 atau row lain. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan pembuatan file controller, kemudian view, dan membuat file model ya. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk create data, update data, dan delete data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.